Legenda asal-usul Rawapening, Semarang. Kabupaten Semarang, Jawa Tengah memiliki banyak destinasi wisata. Tak hanya menyuguhkan keindahan alam, beberapa objek wisata ternyata memiliki kisah legendanya. Salah satunya adalah Danau Rawapening. Memiliki luas sekitar 2.670 hektar, Danau Rawapening berada di 4 kecamatan Kabupaten Semarang, yakni Ambarawa, Bawen, Tuntang, dan Banyubiru. Rawapening biasanya dijumpai oleh mereka yang mengadakan perjalanan Solo ke Semarang atau sebaliknya melalui jalan utama non-tol ketika sampai Kecamatan Tuntang. Jika ingin menikmati keindahan Rawapening, biasanya pengunjung datang ke beberapa objek wisata sekitar danau tersebut. Salah satunya adalah Bukit Cinta. Objek wisata ini berada di Kecamatan Banyubiru atau sebelah selatan Rawapening. Destinasi Bukit Cinta dirancang sebagai taman yang berada di samping Rawapening. Dari Bukit Cinta, pengunjung bisa berjalan sampai tepi Rawapening untuk menikmati keindahannya. Selain itu, ada pula spot gembok cinta dengan latar belakang hamparan Rawapening. Mereka yang berkomitmen untuk menjalin hubungan serius dengan pasangannya bisa memasangkan gembok di spot ini. Namun, Rawapening bukan sekedar objek wisata semata. Danau ini memiliki kisah legenda yang menarik. Kisah legenda asal-usul Rawapening pun kerap muncul dalam buku kumpulan dongeng Nusantara. Kisah legenda asal-usul Rawapening juga tersedia di destinasi wisata Bukit Cinta. Salah satunya dilambangkan dengan ornamen ular naga, gunungan wayang, dan seorang anak yang mencabut sebatang lidi. Selain itu, ada pula tulisan mengenai legenda asal-usul Rawapening. Legenda bermula di sebuah desa bernama Ngasem. Dikisahkan ada seorang perempuan bernama Endang Sawitri yang melahirkan seorang anak berwujud naga. Naga yang bisa berbicara layaknya manusia itu dinamai Baru Klinting. Ketika remaja, Baru Klinting bertanya tentang ayahnya. Ibunya berkata jika ayah Baru Klinting yang bernama Ki Hajar Salokantara sedang bertapa di Gunung Telomoyo. Ia pun diizinkan berkunjung ke pertapaan ayahnya dengan membawa kelintingan yang merupakan barang peninggalan ayahnya. Akhirnya, Baru Klinting bertemu Ki Hajar Salokantara dan menyerahkan kelintingan untuk meyakinkan bahwa ia memang anaknya. Namun, Ki Hajar perlu bukti satu lagi. Ia kemudian meminta Baru Klinting untuk melingkari Gunung Telomoyo. Ternyata Baru Klinting bisa melakukannya. Ki Hajar akhirnya mengakui Baru Klinting sebagai anaknya. Ki Hajar selanjutnya memerintahkan Baru Klinting untuk bertapa di dalam hutan lereng gunung. Baru Klinting pun menyanggupi perintah ayahnya dan segera bertapa di dalam hutan lereng gunung. Dan suatu hari, penduduk desa Patok akan mengadakan pesta sedekah bumi usai panen. Untuk memeriahkan pesta itu, warga desa beramai-ramai berburu hewan. Namun anehnya, mereka tidak menemukan seekor hewan pun. Akhirnya, mereka menemukan seekor naga besar dan langsung memotong-motong dagingnya dan dibawa pulang untuk pesta. Ketika pesta berlangsung, datanglah seorang anak yang merupakan jelmaan Baru Klinting. Anak itu ingin juga menikmati hidangan, akan tetapi warga desa yang sombong merasa jijik kepada anak itu dan mengusirnya. Dengan sakit hati, si anak lalu meninggalkan pesta. Namun di tengah jalan, ia bertemu dengan janda tua yang baik hati. Baru Klinting diajaknya mampir ke rumahnya.
Di sana ia diperlakukan secara terhormat dan disuguhkan hidangan. Sebelum meninggalkan rumah janda tua, baru Kelinting meninggalkan pesan. "Nek, kalau terdengar suara gemuruh, nenek harus siapkan lesung agar selamat," ujar Baru Kelinting. Janda itu pun menuruti pesan tersebut. Baru Kelinting lalu kembali ke pesta dan mencoba meminta makanan sekali lagi. Namun, warga desa tetap tidak mau menerimanya. Ia bahkan ditendang agar segera pergi. Kemudian, ia menancapkan lidi ke tanah dan menantang warga desa untuk mencabutnya. Ternyata, tidak ada seorang pun warga desa yang berhasil mencabut lidi. Akhirnya, Baru Kelintinglah yang mencabutnya. Lubang bekas lidi yang ditancapkan kemudian memancarkan air yang sangat deras dan menggenangi desa. Semua penduduk pun tewas tenggelam. Hanya ada satu orang yang selamat dari banjir, yakni janda tua yang menyelamatkan diri dengan naik lesung. Desa pun berubah menjadi rawa. Akhirnya, karena airnya yang bening, maka rawa itu disebut sebagai Rawa Bening.